Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kafe, jangan lupa bawa serpet. Nah, kembali ke bersama saya Ive. Yuk kita ngomongin tentang riset. Nah, makasih banget buat masukan-masukan yang video pertama kemarin. Udah ada yang bilang, "Bang, jangan pakai kata saya, formal banget." Gitu. Ya juga sih, gitu. Ada juga yang ngasih saran, "Figurnya ITB." Nah, kenapa figurnya ITB? Ya karena waktu itu presentasinya kan di kampus ITB. Gitu. Nah, karena ini yang saya bakal cerita itu paper waktu saya konferensi di Kota Kinabalu, negara bagian Sabah, Malaysia yang timur, yang di Kalimantan, maka ini papernya landmark atau salah satu monumen terkenal di Kota Kinabalu, yaitu I Love KK. Ini kakak mereka bilang itu. Nah, eh, kenapa saya bisa dari kota sini? Karena saya berhasil mempublikasikan studi mandiri saya bareng Profesor Eko Kuswardono Budiarjo, Prof. Eko atau Prof. EKB. Gitu ya. Nah, karena itu saya pakai kaos saya warna hijau gitu ya. Nah, jadi Eko Kuswardono Budiarjo, hijau, bukan warna hijau nih. Klubnya PS Tirakabu. Nah, eh, apa yang aku presentasikan waktu itu tentang maturity model untuk proses bisnis dalam gig ekonomi, kan topik S3 aku tentang gig ekonomi gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan cermati di judul YouTube ini, itu ada kata-kata dalam tanda kutip curi start. Nah, apa maksud dari curi start? Jadi gini, ketika kita mau S3, S3 itu rata-rata ya 3 tahun, itu makhluk langka itu. Rata-rata sih 4 tahun. Yang 5 tahun lebih banyak, yang 6 tahun, nah apalagi gitu. Nah, karena waktunya lama, mungkin aja tuh kita pas mulai studi, kita merasa topik kita ini keren. Kayak nggak ada yang bakal bahas tentang topik kita. Menurut kita waktu itu. Nah, tapi kan kita nggak tahu ternyata pas di perjalanan, lah topik gue dia ngambil, gimana ini? Nah, untuk antisipasi semacam itulah, saya pakai strateginya itu dalam mata kuliah studi mandiri yang kedua. Saya kerja sama dengan Pak Eko, gimana kalau topiknya itu tentang maturity model. Nah, memang nantinya di disertasi saya sendiri tentang maturity model. Nah, tapi kenapa saya memilih untuk mengambil maturity model juga di studi mandiri? Saya ingin curi start. Saya ingin tahu sebelum saya nanti terjun di disertasinya, saya ingin tahu maturity model itu strukturnya seperti apa, cara bikinnya gimana. Dan yang paling penting, saya ingin membentengi persaingan para mahasiswa S3 maupun para peneliti di seluruh dunia yang ingin bahas tentang gig ekonomi dari sisi model pematangan. Jadi sebelum mereka menancapkan kukunya, saya lebih dulu mencaplok topik tersebut. Nah, kalau sudah kecaplok, memang ketika saya mencaplok menggunakan studi mandiri ini, hasil penelitiannya memang masih banyak kekurangannya dari sisi faktor-faktornya, dari sisi semuanya macam-macam. Itu memang masih banyak kekurangan. Tapi paling tidak di situ saya lumayan bisa secara politik itu menancapkan buku, membentengi bahwa pokoknya kalau tentang maturity model di ekonomi, aku sudah membuat. Nah, nanti di disertasi saya sendiri, saya akan mengembangkan model yang jauh lebih kompleks, baik komponennya ya, fondasinya, komponennya, kemudian proses implementasinya itu akan lebih kompleks. Tapi paling tidak saya sudah punya model inisialnya. Gitu. Karena nggak bisa dipungkiri, kalau dalam S3 itu, bahkan nggak cuma S3 sih, dalam dunia penelitian termasuk perdosenan, kita tidak bisa bohong bahwa ada yang namanya persaingan. Ketika kita sudah berhasil mengerjakan topik A dan kita ada kemiripan dengan topik A, secara nggak langsung kita akan terbentengi. Karena itu strateginya gimana namanya studi mandiri ini bisa membentengi topik yang akan saya kerjakan tersebut. Gitu. Nah, terus gimana sih proses pengerjaan studi mandiri tersebut, hasilnya gimana? Nah, saya sajikan
dengan gaya yang lumayan ringan di video YouTube ini. Nah, kalau bisa dibilang video YouTube ini itu bukan versi konser kalau dalam dunia musik ya, bukan versi konser, tapi versi kalau kita lagi ngumpul di kos-kosan, di sekre, di lab, kita main gitar kayak kincir gitu. Ya versi semacam itu. Gitu. Harap bisa lebih akrab, ide penelitianku ini bisa kawan-kawan pahami, bisa memberikan inspirasi ya, biar kawan-kawan bisa lebih hebat daripada diriku gitu kan. Nah, jadi sengaja aku sajikan dengan gaya yang ya mungkin cukup cukup santai gitu. Yang penting kan bukan keseriusannya, tapi yang penting bukan pemasaran yang terlalu serius, tapi yang penting adalah bagaimana bisa mentransfer gagasan gitu. Nah, aku pause dulu ya, biar bisa share. Oh, direkam deh. Oh, ini, oke, direkam. Nah, oke. Nah, selainnya kelihatan kan? Nah, jadi ini judul aslinya, Developing the Maturity Model for Gig Economy Business Process. Nah, ini kalau aku jadikan judul YouTube-nya jelas, nggak bakal ada yang tertarik. Ya, bahkan meskipun mereka yang lagi bikin maturity model pun, ya belum tentu tertarik juga. Gitu. Nah, jadi ini judul asli, ini dipresentasikan di ISCAIE. Nah, tahun 2019, alhamdulillah tahun itu aku selain jadi peserta, aku juga ditawari mau nggak jadi session jar, tak iyain aja ya. Ternyata tahun ini malah dapat tawaran lebih, yaitu jadi reviewer. Gitu. Alhamdulillah itu dapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Gitu. Nah, dapat pengalaman banyak loh, dari jadi session chair maupun jadi reviewer. Nah, ini aku bisa sampai ke Kota Kinabalu, alhamdulillah ngasih banget UI, ya kan, lewat hibah internal PIT 9. Nah, masih ingat nggak gig ekonomi? Nah, jadi gig ekonomi itu kalau bahasa paling gampangnya gini. Jadi ada orang yang punya talenta, punya kompetensi. Mungkin juga dia punya aset, mungkin juga bisa melakukan sesuatu yang itu dibutuhkan oleh klien. Nah, maka si operator menyediakan platform untuk menghubungkan si pemilik jasa dengan mereka yang butuh jasa. Ya, bisa jasa, bisa aset, bisa ya, kemampuan, talenta, keterampilan. Nah, yang paling gampang, ya, tapi aku nggak ada maksud promosi loh ya, itu Gojek. Kalian kalau pengen dipijetin, kan ada layanan pijet di Gojek tuh. Kalau kawan-kawan pengen, tapi layanan sekarang udah nggak ada sih. Kalau pengen bebersih ruangan kan, rumah kan juga bisa tuh. Dulu Gojek ada. Kemudian kalau butuh layanan antar orang, ojek maksudnya, pakai mobil juga bisa. Mau antar barang bisa, mau apa lagi? Titip barang, titip belanjaan itu Gojek katanya juga bisa. Gitu kan. Titip makanan, ya kan. Nah, itu kan contoh gig ekonomi, gitu kan. Nah, terus bedanya sama sharing ekonomi apa? Ada miripnya, kapan-kapan lah kita bahas tentang itu. Nah, tapi kalau kawan-kawan lihat kan yang namanya aplikasi-aplikasi kayak Gig, freelancer kan kita tidak bisa menutup mata. Ada beberapa kasus oknum itu melakukan penyalahgunaan. Ya, ada yang bobol data, ada yang apalagi melakukan transaksi fiktif. Ya. Kemudian kalau kita lihat kan juga ada juga, kalau kita lihat ada yang eh, kalau pengen nyari proyek pakai aplikasi. Nanti kalau ada keluhan pakai email. Nanti kalau bayar pakai aplikasi yang lain lagi. Nah, singkat cerita terpisah-pisah tuh platformnya. Nah, kemudian proses bisnisnya juga ada kendala gitu karena semua tidak dalam satu payung. Nah, terus kalau kita lihat kebanyakan yang namanya gig worker itu kan tidak ketemu secara fisik, ya mereka online dengan kliennya. Alhasil apa? Karena mereka nggak ketemu, kemungkinan kaburnya gede ya. Kalau kemungkinan kaburnya gede, risikonya apa? Ya mungkin aja ada penipuan seperti yang tadi aku bilang. Nah, ujung-ujungnya kan emang aplikasi gig ekonomi itu dipercaya nggak sih gitu. Apalagi kalau kita lihat
nggak ada loh panduannya kalau kalian bikin bisnis startup tentang gig ekonomi baru mulai itu apa sih harus dilakukan terlebih dahulu yang harus diperbuat. Nah, tiap aplikasi ini dia startup itu kan ada fasenya, nah, fase pertumbuhan. Di masing-masing fase itu ada tantangan. Nah, tapi kadang startup nggak tahu mereka sudah ada di fase mana, tantangan yang dihadapi kira-kira apa saja, apa yang perlu dipersiapkan. Nah, itu tantangan startup gig di Indonesia dan di dunia. Nah, jadi yang aku susun ini model pematangan untuk menstandarkan proses-proses bisnisnya. Nah, yang akan aku bikin, ya, walaupun untuk model inisial ini belum lengkap, itu kriteria penilaiannya apa? Dari kriteria penilaian ini nanti bisa dilihat gap analysis. Nah, gimana cara melakukan penelitian ini? Ya, secara sederhana gambarnya sebagai berikut. Jadi ada identifikasi ruang lingkup, kemudian identifikasi faktor-faktor yang membedakan kualitas antar platform gig ekonomi, kemudian kita banding-bandingkan model-model kematangan yang pernah ada, ya. Kemudian kita bikin inti dari model kematangan tersebut, terus lakukan validasi. Nah, yang pertama, scope identification. Bahasa gampangnya gini, kita mau bikin model kematangan itu yang kayak apa sih? Gitu. Apakah yang misalnya pakai kuesioner, nanti isi setuju, sangat setuju, nanti di rata-rata skornya, ataukah pakai modelnya ada buktinya nggak? Nah, kita mau yang seperti apa? Nah, ada penelitiannya si Meckler tahun berapa ya? Aku lupa. Nanti bisa dicek di naskah aslinya. Itu dia nyajikan tabel. Tabel ini nanti kawan-kawan bisa pilih di kolom-kolom yang tersedia. Kawan-kawan masuknya yang mana? Misalnya nih, kalau dari sisi keterbaruan, ini model pematangan yang mau dibikin, ceritanya bikin dari nol, emerging, ataukah ingin mendisrupt, bahasa paling gampang, apakah ingin membantah atau mengontraskan model-model kematangan yang sudah ada, atau maksudnya ini menyempurnakan, ya, menyempurnakan atau bikin yang lebih matang dari model kematangan yang kemarin. Jadi kemudian yang faktor, kemudian yang innovation-nya, apakah bikin baru, ataukah variasi, misalnya kalau CMMI itu kan ada dev, kemudian ada SVC, ya. Ataukah kita main di versioning, jadi misalnya kalau kayak COVID itu kan ada COVID versi 3, terus ada versi 4.1, terus ada versi 5, walaupun di 5 menggunakannya bukan maturity level, tapi capability level, gitu ya. Nah, kemudian aku lompat, mana anotasinya ya, aku kadang nggak muncul anotasi. Nah, kemudian aku lompat nih, jadi yang application method, ini ceritanya, kalau pengen pakai model kematangan ini, itu mau self-assessment, ya. Jadi si organisasi itu bakal menilai kematangan dirinya sendiri, ataukah ceritanya yang bersangkutan nantinya akan akan dinilai oleh entitas lain, ya, oleh entitas lain. Nah, kameranya kok miring? Sorry. Jadi, nah, aku udah terlihat kembali. Nah, kemudian responden, nah, jadi nanti saat kita akan melakukan penilaian kematangan, yang mau dilibatkan sebagai responden itu siapa saja. Nah, karena yang dalam penelitianku ini kan tentang gig ekonomi. Gig worker itu kan bukan manajemen dan bukan staff. Mereka mitra itu pihak eksternal. Maka yang aku pilih atributnya, karakteristiknya itu yang combination. Gitu. Yang kolom ini paling pojok nih. Jadi respondennya siapa? Aku pilih yang combination. Gitu. Nah, hapus dulu.
Masih lanjut. Nah, kembali ke kamera dulu. Oh, lupa di kelas, sorry. Kemudian identifying differentiating factor, maksudnya gimana? Jadi gini, kalau kita lihat yang namanya kualitas aplikasi itu kan tergantung gimana proses bisnis yang ada di dalamnya. Ya, ada proses bisnis kalau kita lihat yang di rich picture atau gambaran umum gig economy itu kan gimana platform. Sebentar, aku cari anotasi dulu. Nah, gimana platformnya ini dipakai oleh si gig worker, gimana platform ini dipakai oleh sama klien, plus gimana hakikatnya gig economy itu kan proyek. Jadi gimana caranya antara proyeknya klien ini diurus oleh operator, ini bisa lancar, gig workernya bisa menghasilkan proyek sebagaimana yang diinginkan. Gitu. Nah, karena itulah yang dibuat dalam penelitian ini, kita identifikasi faktor-faktor yang ada di tiap entitas, plus dari sisi proyek. Kalau dari sisi intensi gig worker, kebetulan, bukan kebetulan juga sih, memang direncanakan gitu ya. Nah, yang bareng Pak Aniser, studi mandiri pertama, bisa dilihat videonya yang pertama, itu yang kemarin, itu ada orang yang mau jadi gig worker itu karena kompetensinya bisa diberdayakan di situ. Kemudian ada juga orang yang gabung ke gig worker, gig economy application itu karena pengaruh teman. Temannya sukses ruang guru, jadi tentor di ruang guru. Padahal dia nilai kimianya biasa-biasa aja. Aku ikutan juga misalnya gitu. Nah, tapi kalau yang client's intention di dalam model inisial ini aku belum beruntung karena faktor-faktor ini sifatnya masih literatur review. Nah, karena masih literatur review, ini pengujian secara empirisnya belum saat itu. Nah, tapi alhamdulillah kolaborasi bareng Mas Ari Audidianto sama Mbak Sinta Nur Asih, mereka waktu itu lagi semester akhir di MTI Fasilkom, dibantu untuk melakukan identifikasi client's intention. Nah, kalau yang di studi mandiri kedua ini masih literatur review. Jadi ada 10 artikel setelah melalui proses yang panjang, 10 artikel ini ternyata ada 11 faktor yang ditengarai sebagai penyebab orang mau jadi klien dalam proses bisnis gig economy. Nah, tadi aku kan bilang tuh, gig economy hakikatnya itu kan proyek. Karena itu aku ngadopsi penelitian si Konstantino dan Kronikronia sama Haji Nikolov sama Dumrak terkait project success factor. Ternyata kalau kata mereka nih, proyek itu kalau pengen sukses itu harus on time. Proyek itu harus budgetnya pas atau syukur bisa di bawah budget. Nah, kemudian speknya juga mesti cocok sesuai dengan kualitas yang diharapkan dan seterusnya. Nah, total ada 6 tambah 11, 17 tambah 8, 25. Ada 25 faktor. Nah, nanti faktor-faktor tersebut yang akan menjadi komponen untuk menilai kualitas yang ujung-ujungnya kematangan dari proses bisnis dalam gig economy. Nah, kemudian fase yang ketiga yaitu comparing the DMM, maturity model. Ada 7 model kematangan yang aku libatkan di sini. Bahasa gampangnya gini, jadi dari ke-7 model kematangan ini, aku jejer itu apa ya? Aku deretkan. Fase 1 mereka ngomongin apa? Level 1 mereka ngomongin apa, level 2 ngomongin apa, dan seterusnya. Nah, ternyata kan ada polanya, dan pola itu yang aku adopsi.
ya menjadi pertimbangan utama. Ternyata level 1 hampir semua itu menyatakan bahwa tidak ada proses sama sekali yang ditentukan. Jadi seluruh kegiatan berlangsung secara sporadis. Nah, level 5 itu mereka membicarakan yang paling paripurna sesuai konteksnya. Nah, 3 level yang tersisa ini mereka main gradasi nih. Kebanyakan sih kalau level 2 yang penting ada kegiatan. Kegiatannya diukur enggak, kegiatannya dinilai sukses apa enggak, juga enggak gitu. Yang penting ada proses di situ. Nah, ini yang aku adopsi, yang nantinya keluarlah usulan yang namanya level kematangan di dalam maturity model ini dari level 1 sampai level 5. Nah, ini ada definisinya. Nah, definisi ini dapat dari mana? Terinspirasi dari aku membandingkan ketujuh maturity model yang ada. Nah, kemudian berdasarkan masukan dari Pak Eko Budiarjo, karena beliau kan guru besar bidang perangkat rekayasa perangkat lunak, ya. Jadi beliau menyarankan karena gig ekonomi ini menekankan yang namanya jualan service, sebaiknya sih adopsi strukturnya CMMI SVC. SVC itu service, ya, untuk komponen hierarkinya. Jadi nanti akan ada level, setiap level nanti ada proses area. Nanti proses area ada punya specific goal, generic goal, dan seterusnya. Dan itu yang nanti aku adaptasi menjadi istilah-istilah yang sedikit banyak berubah. Tapi secara struktur mirip. Nah, miripnya gimana? Jadi yang namanya jadi gini, kalau lihat level 2, ini ada bisnis proses area. Nah, jadi proses area yang ada di CMMI SVC aku adopsi. Kalau untuk gig ekonomi aku ubah menjadi bisnis proses area. Nah, kalau di level 1 nggak ada. Gitu. Karena yang penting level 1 pokoknya ada kegiatan gig. Lancar apa enggak, sabodoting kalau kata orang Sunda. Nanti di level 2 barulah ada yang namanya area yang namanya klasifikasi pekerja gignya. Ada area perencanaan proyek. Ada area ketergunaan platform. Kemudian yang level 3 tuh, ada area yang namanya pengantaran layanan. Ada area yang namanya manajemen kebutuhan, ada area yang namanya manajemen risiko, dan seterusnya. Nah, ini menyesuaikan level yang ada serta definisinya. Nah, pasti timbul pertanyaan, ini ceritanya gimana? Define kok tiba-tiba dapat GWC. Nah, ceritanya dari sini. Nah, tadi kan ada 25 ya. Ada 25 faktor yang di sini. Nah, ini aku petakan. Faktor-faktor ini nyambungnya itu dengan level yang mana? Ternyata yang namanya faktor orang mas tertarik menjadi seorang gig worker karena kompetensi. Dia punya rasa kompetensi. Karena dia tertarik. Nah, itu dilihat sebagai proses klasifikasi. Maka diusulkan namanya bisnis proses area, yang namanya gig worker classification. Nah, setiap bisnis proses area ini memiliki tujuan yang spesifik. Kalau yang paling bawah, tujuan spesifiknya adalah mengklasifikasikan ketertarikan dan kompetensi gig worker ke dalam gig proyek. Nah, jadi bahasa paling gampangnya nantinya ada proses bisnis mengklasifikasikan gig worker enggak? Nah, gimana cara tahunya? Dicek. Nah, apakah spesifik praktis atau benar atau praktik-praktik khusus, praktik yang secara khusus terkait tentang mengklasifikasikan minat ya, atau ketertarikan si gig worker ada nggak? Kemudian ada nggak proses mengklasifikasikan kompetensinya si gig worker? Nah, kalau ada, berarti bisnis proses area ini terpenuhi.
Tapi kan masih ada platform usability, project planning. Nah, ini juga sama. Ada loh ketertarikan orang menggunakan aplikasi gig economy karena mudah dipakai. Ada juga yang karena bermanfaat. Nah, ini dilihat sebagai bisnis proses area yang namanya platform usability. Nah, didefinisikan spesifik goal-nya serta didefinisikan juga spesifik praktisnya itu seperti apa. Nah, ini aku ambil sampelnya untuk yang level 2. Nah, level 1 gimana? Level 1 kan tidak ada proses area sama sekali. Kan? Jadi aku mau mulai menjelaskannya yang level 2. Nanti yang level 3 seterusnya itu ada di artikelnya. Kawan-kawan bisa unduh. Ya, doi-nya aku taruh di bawah. Ya, di bawah. Paling bawah, pokoknya di deskripsi YouTube-nya itu ada doi-nya. Nah, masih kita ngomongin yang level 2, jadi aku definisikan juga bukti-buktinya apa. Jadi biar tidak sekadar mengiyakan kebutuhan sendiri, tapi ada bukti yang harus dipenuhi. Nah, misalnya kalau yang gig worker classification, ini harus ada yang namanya kategorisasi terhadap kriterianya maupun taksonominya, gitu. Ada user profiling, classification, ada yang namanya gig workers project portfolio. Gitu. Kalau bingung bentuknya yang kayak apa ya, contohnya kayak gini. Nah, kalau kawan-kawan buka ke misalnya Upwork, itu kan ketahuan. Ini yang namanya SA, dia pintar apa? Ngakunya pintar PHP. Nah, ada kendala teknis. Nah, lanjut. Nah, kemudian dia ini bayarannya, jasa yang berani dia tawarkan, promosikan, ini budgetnya berapa? Nah, kemudian profil lengkapnya juga ada, gitu kan. Nah, kemudian kalau yang ini nih, project planning, itu kan kaitannya harus ada kesepakatan speknya apa, bisa selesai berapa lama, harganya berapa. Ini kalau kalian lihat contoh di Fiverr, kalau pengen bikin chatbot, ini ada, dia nyanggupi ada fiturnya, dia nyanggupi berapa hari beres, dia juga nyanggupi uang dibayarnya berapa. Gitu. Nah, itu contoh artefaknya. Nah, jadi implikasi apa diharapkan? Pertama, kalau kita lihat, dengan berbagai kebutuhan yang ada di sini, persyaratannya secara tidak langsung yang dituntut adalah yang namanya gig economy itu sebaiknya platformnya terintegrasi. Ya. Jadi misalnya proses pembayaran harapannya itu tidak terpisah. Kalau misalnya ada keluhan, mengadu itu juga bisa langsung di aplikasi tersebut. Nah, tapi kan kita perlu menyadari bahwa setiap organisasi itu punya keterbatasan. Karena itulah yang namanya operator itu sangat didorong melakukan yang namanya kolaborasi. Misalnya untuk pembayaran, ini daripada yang namanya Fiverr ini pusing-pusing bikin sistem pembayaran, sudahlah kerjasama saja dengan payment gateway yang ada di dunia. Nah, aku sebut merek misalnya sama PayPal atau mungkin sama Gojek, sama GoPay, sama OVO mungkin. Nah, jadi biar mereka semakin matang. Jangan bikin dari nol. Kalau bikin dari nol bisa sih, mungkin lebih aman versi mereka, tapi secara waktu itu lebih boros. Keburu kompetitor bikin. Nah, kemudian yang namanya perlindungan data itu juga menjadi hal yang sangat signifikan. Kenapa? Ya kita lihat tadi, informasi semacam ini kan kalau di data mining kan berharga banget, maka harus dilindungi. Apalagi informasi yang sifatnya rahasia, misalnya password dan sebagainya. Nah, ini aku ambil dari Facebooknya Iscaye, walaupun sekian bulan kemudian aku baru sadar ternyata ada fotoku di situ. Ya, kostumnya gitu, iya. Jadi
sejak masuk S3 aku mulai membiasakan untuk berpenampilan yang apa ya, berpenampilan yang tidak terlalu formal ya, tapi asyik gitu. Ini kan khasnya anak muda banget tuh. Pakai kaos oblong gitu, tapi pakai jas gitu. Nah, ini kayak eksekutif mode zaman sekarang banget gitu. Dan aku sih ngeliat ini kayaknya sebelum-sebelumnya kan kalau presentasi pasti pakai batik gitu. Kalau aku bandingkan agak mudah nih. Kalau orang Jawa bilang ketok enom nih. Gitu. Nah, jadi ini menyelesaikan hasil penelitianku terkait tentang membuat maturity model ya, walaupun masih dalam tahap inisiatif awal gitu. Ya, ini wajah Pak Eko sama Pak Yudo, yang satu fokus memberikan bimbingan sebagai pembimbing studi mandiri, yang kedua, yang satunya dari sisi kontinuitas disertasinya. Jadi relevansi disertasinya apa? Gitu kan. Dua orang kece nih. Nah, jadi begitu pemirsa. Gimana? Pusing atau malah jadi kayaknya jangan ambil tentang maturity model lah. Ya monggo gitu. Yang pasti gini, yang ingin aku ceritakan sebagai fokus utama dalam video YouTube kali ini adalah bagaimana kita punya kesempatan untuk membentengi penelitian kita. Dengan cara apa? Jadi, terutama buat kawan-kawan yang mau S3 gitu ya. Misalnya, aku ingin membangun X. Nah, jangan menunggu ketika lulus kawan-kawan baru menciptakan si X. Mungkin saja kawan-kawan bisa bermain strategi untuk membuat X-1 atau mungkin X versi beta gitu. Yang mana ini digunakan untuk membentengi biar orang tidak membuat yang semacam itu. Walaupun mungkin orang bisa saja membuat versi upgrade dari versi beta kalian gitu. Tapi kan secara peta persaingan orang jadi pikir-pikir gitu. Ngapain bikin sesuatu yang sudah ada gitu. Nah, ketika orang memilih untuk tidak membuat tentang itu, di situ kan kesempatan kawan-kawan untuk menyempurnakan produk yang tadinya kawan-kawan bikin mungkin masih dalam masih tadi istilahnya versi beta gitu. Itu yang aku lakukan gitu. Jadi ya, tapi itu agak tricky juga. Tricky gimana? Ada sebuah keuntungan, yaitu sistem benteng yang tadi aku cerita. Tapi kalau kawan-kawan ternyata model lanjut yang dibuat itu nggak signifikan, kawan-kawan bisa terjebak yang namanya, wah ini mah auto plagiat, ya, self plagiarism. Ya itu kan malah merugikan diri sendiri. Jadi kawan-kawan memang perlu bermain dengan cantik, ya kan? Nah, sudah bikin batu pijakan, ya curi startnya yang aku bilang sudah curi start. Gimana kawan-kawan bisa apa namanya? Kawan-kawan bisa membuat yang jauh lebih melesat. Gitu. Nah, kalau bikin X, habis itu bikin X yang nggak terlalu signifikan ya, misalnya X plus seperempat itu kan rugi. Nah, itu aja yang aku sharing pada kesempatan hari ini ya. Moga-moga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya paling nggak kan niat baik. Harapannya sih kawan-kawan bisa terinspirasi gitu. Videonya nggak terlalu bagus. Nah, kawan-kawan bikinlah video yang mungkin lebih kece biar bisa ada persaingan untuk kita bikin konten yang bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.